Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto. Seperti biasa di video kali ini kita akan update untuk koin-koin yang sudah teman-teman request di kolom komentar. Hari ini kita akan bahas Krim Finance sesuai dengan requestan dari Bang Oscar. Ini sama kayak Krim Finance ya, kena bobol parah. Mungkin next bisa ulas. Thank you so much. Kita akan bahas ya teman-teman. Ini komentar dari yang ada di video multi-chain update ya, yang kemarin ini kita bahas, yang mana multi-chain juga dibobol habis teman-teman. Dan ya asetnya itu banyak yang bermasalah ya karena dibobol lah istilahnya. Nah, sekarang ini juga terjadi pada Cream Finance. Sudah terjadi beberapa kali, teman-teman. Kita akan lihat ya. Cream Finance diperdagangkan di kisaran Rp215.000. Teman-teman, ini merupakan sebuah layanan platform DeFi peer-to-peer terdesentralisasi di mana teman-teman bisa melakukan ya simpan pinjam, bisa melakukan yield farming di sini. Sehingga teman-teman bisa dapat reward berupa APY yang besar ya dalam hal stakingnya. Kemudian teman-teman juga bisa melakukan penyimpanan aset kalian di wallet dari Cream Finance. Ya itu sih teman-teman. Ini sifatnya decentralized finance yang mana dia mirip seperti proyek-proyek besar lainnya. Contohnya AAV, Uniswap, PancakeSwap, dan yang lain-lain. Jadi dia bergerak di BNB Smart Chain atau Binance Smart Chain. Kalau kita lihat daripada supply maksimum untuk token ini itu ada di kisaran 2,92 miliar juta teman-teman. 2,9 juta koin ya atau token. Sementara yang beredar itu sekitar 1,86 juta token. Jadi lumayan banyak. By the way, Green Finance ini mengalami penurunan volume yang signifikan. Terjadi terus-menerus, teman-teman. Ini adalah platformnya. Kalau kita mau running, bisa klik yang go to app, teman-teman. Mampir ke app.creamfinance. Ya itulah, app.cream.finance. Itu kita bisa akses. Nah, di sini kita bisa melakukan trading, teman-teman. Bisa melakukan pembelian aset seperti beli Ethereum, USDT, USDC, dan yang lainnya. Ya ini kayaknya marketnya udah nggak berjalan ya. Dia tertulis di sini exploit di Oktober 2002, sorry, 27 Oktober. Kayaknya dia sedang bermasalah guys, karena memang kasus hacking yang aku cek-cek ini. Ya, mereka pernah kena kasus hacking yang mana membuat kerugian sekitar 130 juta US dollar berupa crime finance yang dicuri, dan ini terjadi ketiga kalinya dalam 1 tahun. Ngeri ya, ada sebuah platform. Ini beritanya di 2021 guys. Ada sebuah platform dia menawarkan layanan mirip seperti perbankan. Ada simpan pinjamnya, ada tradingnya, ada depositonya. Tapi mereka kena hacking 3 kali setahun. Ini menunjukkan bahwa tidak kuat ya. Sistem keamanan mereka nggak kuat sehingga bisa dibobol beberapa kali. Dan ini sangat-sangat merugikan investor. Alhasil ya investor banyak yang kabur akhirnya tidak pakai DeFi-nya ini karena punya track record yang kurang begitu bagus. Terus ini itu tadi berita 2021. Dan ini juga yang terjadi sama proyek ini ya. Dream Finance Exploit Moving Fund dalam 16 bulan terakhir setelah dicek, setelah dihack teman-teman. Kena hack lagi. Kena hack lagi teman-teman. Jadi ini sistem udah bener-bener dibobol habis sama sama apa namanya tukang bobol sama hacker ya teman-teman, dan tentunya ini menyebabkan tampaknya proyek ini udah nggak bisa beroperasi lagi. DeFi under attack. Jadi banyak sekali memang kasus-kasus DeFi yang cenderung bermasalah teman-teman. Ini Sisi juga pernah bilang Harmony One hack movement dadadadada. Jadi ya harus hati-hati ya sebenarnya. Nggak menjamin baik dari centralized finance ataupun decentralized finance itu sama-sama punya resiko. Jadi yang paling penting sih bagi bagi kita investor adalah keamanan. Maka salah satu cara untuk bikin investor aman ya diversifikasi aset. Ya ini platformnya udah nggak terlalu banyak yang membicarakan Green Finance juga. Kalau dari segi Etherscan kita bisa cek juga ya gimana posisi daripada project ini.
Bentar guys, kita ceknya jangan di Etherscan, tapi kita ceknya dia di BNB. Sorry, Angel aja. Chain, Etherscan, kita ceknya di BSC ya. Nah, kalau dari BSC sendiri, ini kita bisa cek dia teman-teman di bagian holdernya. Di sini kita bisa cek kepemilikan wallet paling banyak itu 65%. Ya, ini dengan kepemilikan yang sangat banyak di sebuah wallet. Kalau kita lihat sih di sini jumlahnya terus mengalami peningkatan. Sementara kalau kita cek dia di Etherscan sendiri di bagian holder sudah ada sekitar 67% yang di burn. Oh, ini jumlahnya sama ya. Ini tadi yang kita cek sekitar 65%. Ini ada di chainnya BNB. Kalau yang ini ada di chainnya Ethereum, teman-teman. Jadi dia udah di burn ternyata ya, dimasuk ke dead wallet sekitar 67%. Sementara dari beberapa jaringan, dari beberapa wallet di jaringan Ethereum, dia masuk ke Cream Finance Staking. Ya, ini ada sekitar 9% kalau digabung. Kemudian ada masuk ke Binance juga ya, sekitar 4%. Tapi kalau dari BNB di sini dia terlihat ada di KuCoin sekitar 11% dan di Binance ada 8%. Ini nampaknya teman-teman yang masih invest di sini mungkin udah kadung sangkut ya, teman-teman, di projectnya Cream ini. Jumlah volatilitas daripada holder yang naik turun. Lalu gimana nih? Apakah pergerakan dari Cream menarik atau tidak? Kalau kita lihat sih, even dia udah dihack berkali-kali, kena masalah sini situ, tapi Cream masih tetap bisa diperdagangkan ya. Tokennya masih bisa diperdagangkan, di mana harganya udah anjlok parah. Sebelumnya Cream itu diperdagangkan di kisaran $381. At the end, sekarang dia hanya dihargai sekitar $14,28. Jadi sudah anjlok sangat-sangat parah. Kalau teman-teman ada yang mau masuk project ini, saran saya mending pikir-pikir lagi ya, karena project ini sepertinya udah nggak running lagi dan citra buruknya itu tergambar ataupun bisa dibilang masih ada sampai sekarang, sehingga investor pun juga akan takut menanamkan modal mereka di sini. Jadi kayak lebih kayak hati-hati aja sih teman-teman. Tapi kalau secara teknikal, Cream ini bisa dibilang berada dalam posisi yang nanggung. Terakhir kali dia mendapatkan selling pressure dari tanggal 24 Juni sampai sekarang ya. Investor terus melakukan penjualan dan level resistance-nya ada di kisaran $20,41. Sementara dari supportnya ada di kisaran $9,04. Jadi dalam posisi di tengah-tengah nih. Sementara dari posisi RSI-nya cenderung menuju level jenuh jual dengan posisi smart money yang kosong dan volume perdagangan yang rendah. Coba teman-teman compare pergerakan dari Cream Finance waktu 2022, volumenya masih tinggi. Tapi sekarang volumenya udah kembali rendah seperti sebelum-sebelumnya. Ini menandakan bahwa ya ada sesuatu yang kurang begitu bagus, teman-teman. Jadi gitu aja pembahasan Cream Finance. At the end mungkin volumenya akan makin lama makin turun seperti yang kita udah bahas di video awal ya. Itu jadi pertimbangan aja buat teman-teman kalau memilih koin, jangan sembarangan pilih. Pastikan pilih yang masih tetap berjalan proyeknya supaya ya teman-teman nggak mengalami masalah di kemudian hari, sangkut ataupun loss. Itu aja, semoga bisa bermanfaat. Teman-teman, kita punya komunitas diskusi di Telegram buat teman-teman yang mungkin punya Telegram, yang mau dapetin update-update terbaru, bisa langsung cek di kolom deskripsi. Itu aja, semoga bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre, makasih.